Damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan memberi kekuatan di hidupku hanya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Halo semuanya. Yesus tak pernah tinggalkan kita, setia menopang kita. Berseru amin, dan berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidup, dalam tangan Tuhan Yesus seluruh hidup kami tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tuhan Yesus, pujian ini mengingatkan kami semua untuk selalu percaya kepadamu. Engkau kekuatan kami, dan kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Taburilah kami dengan firman-Mu Tuhan, suara Injil kebenaran-Mu yang menguatkan, membebaskan, menyelamatkan, mengampuni kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Berseru, berharap pada Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku dalam Yesus. Kekuatan
Tuhan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap pada Yesus. Oh, ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan. Percayalah, keadaanmu membaik dalam nama Yesus. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya. Amin. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin. Dalam Yesus kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan. Di hari Minggu ini yang bergabung banyak banget. Ada ribuan orang di setiap aplikasi yang ada hadir, TikTok, YouTube, dan Facebook. Terima kasih, Pastor ucapkan selamat hari Minggu. Dan sebentar ketika Pastor renungan singkat, terimalah sebagai makanan tambahan. Sebelum saudara akan mendapatkan berkat makanan pokok dari gereja masing-masing, atau di mana Bapak Ibu digembalakan, atau di mana saudara berjemaat. Halo, di kota mana saja kah ribuan orang ini setiap aplikasi YouTube, Facebook, TikTok? Waduh, ramai banget. Saudara-saudara, pagi ini akan ibadah di gereja mana? Boleh dong ketik komentar, saya akan ibadah di gereja ini, gereja itu, gereja A, gereja B, gereja C. Puji Tuhan. Saudara-saudara, semua ibadah ya, semua ke gereja ya. Jangan sampai saudara tidak ibadah di hari Minggu, hari kebaktian, hari ibadah, hari mulia Tuhan Yesus, kecuali saudara-saudara memang dalam kondisi tidak berdaya, tidak bisa aktivitas atau bed rest gitu ya. Nanti kita akan doakan setelah ini, saudara semuanya boleh sehat-sehat. Tidak mustahil didoakan pagi, nanti siang enakan sehat bisa ibadah. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari GBI, puji Tuhan, ada yang dari HKBP, ada yang dari Maranatha, GPI Papua juga menyapa. Halo, dari Gereja Sion di Palopo, senang sekali ya, puji Tuhan. Baik, sambil saudara ketik-ketik ya, bisa kenalan. Oh, di gereja ini ada kota ini, gereja itu namanya. Oh, ada dari Kuningan, ada dari Batam, gereja Katolik, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya mau tanya nih, siapa yang rindu dalam hidupnya
ya. Panjang umur. Yeay. Siapa yang rindu panjang umur? Saya. Yang rindu panjang umur, dikenyangkan Tuhan seumur hidupnya, dan diproteksi dari segala mara bahaya, dibentengi dan diluputkan dari kesesakan dan sehat. Siapa yang mau? Saya. Ulang sekali lagi ya, mau tanya ya, biar lebih lagi karena saya lihat banyak sekalian gabung baru ini. Waduh, penontonnya naik drastis. Wah, saya tanya sekali lagi nih, siapa yang rindu sepanjang umurnya itu dikenyangkan Tuhan dengan panjang umur dan sehat-sehat? Ulang lagi, tanya lagi. Siapa Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih, tamu-tamu yang hadir sudah di live streaming ini, yang rindu panjang umur, panjang umurnya itu tidak sakit-sakit, sehat-sehat, dikenyangkan seumur hidupnya? Saya. Amin. Marilah kita mendengarkan arahan firman Tuhan Yesus. Semua kita panjang umur, agar semua kita dikenyangkan senantiasa dan juga sehat-sehat di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo semua menerima, mendengar firman Tuhan, menangkap firman Tuhan ini sebagai menu terbaik sarapan ya, breakfast pagi ini sebelum akan menerima makanan pokok dari gereja masing-masing. Kitab Mazmur, Bapak Ibu sekalian, pasal 91 ayat 14, 15 sampai 16. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 14, 15 sampai 16. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus bagi saudara sekalian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang pertama, ya, hari ini Pastor bagikan dua hal. Bagaimana kita ini hidup panjang umur, dikenyangkan Tuhan, dan sehat. Yang pertama, biarkan hatimu melekat kepada Tuhan. Punya baju yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya rumah yang bagus, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai hatimu melekat kepada
yang fana itu, apakah rumah bagus, mobil bagus, atau baju bagus, atau jam tangan bagus. Saudara-saudara, ada berkat, saudara mau membelinya, engkau mampu, silahkan. Tapi jangan sampai hatimu melekat kepada yang fana itu. Semua itu suatu hari menjadi tidak berharga lagi saat kita meninggalkan dunia ini. Saudara butuh rumah, butuh kendaraan, tapi jangan menjadikan itu idolamu. Jangan menjadikan itu berhalamu. Jangan menjadikan itu yang kau cintai. Tetapi biarlah hatimu dan hatiku tetaplah melekat kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi umur, Sang Pemberi sehat, Sang Pemberi keselamatan, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi pengampunan. Yang kita punya itu hanya berkat. Jangan kita cinta berkatnya, jangan hati kita melekat kepada berkatnya, tapi cintalah, biarkan hati kita melekat kepada Sang Pemberi itu. Hati yang melekat dengan Tuhan, Tuhan berkata, sungguh hati mereka yang melekat kepadaku, Tuhan akan meluputkan dia dan memproteksinya dan melindunginya dari mara bahaya. Dan waktu orang-orang yang melekat dengan Tuhan, saya belajar setiap hari melekat dengan Kristus. Maka saudara-saudara juga setiap hari setelah dengar ini melekat dengan Kristus, bukan hanya kita waktu ibadah saja hari Minggu atau hari Sabat, tapi setiap saat, setiap menit kita selalu mau melekat dengan Tuhan. Terus latih, berkali-kali latih. Lama-lama kita hatinya akan berkata, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau selama ini engkau hanya berpikir tidak bisa hidup tanpa makan, nggak bisa hidup tanpa uang, nggak bisa hidup tanpa tempat tinggal, maka ketika hatimu melekat dengan Kristus, engkau akan berkata, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini adalah kebenaran absolut. Karena kalau Tuhan tidak kasih kita hidup, kita nggak punya napas, mau apa-apa yang ada tidak bisa juga diapa-apakan. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, itu yang pertama ya. Katakan, ketik komentar rame-rame. Ribuan orang serentak ketik komentar. Melekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ya, Pastor tidak jelaskan lebih jauh. Saya berdoa rema-rema ini akan menjadi benih yang lahir tumbuh subur di hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, agar semua kita tubuhnya sehat, dijauhkan dari penyakit, panjang umur dan dikenyangkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi, melekat dengan Tuhan. Kapan kita melekat dengan Tuhan? Kita itu seperti satu pohon ya yang hidup dan berbuah. Tapi kapan kita tidak melekat dengan Tuhan, seperti pohon yang lepas dari rantingnya, kering dan akhirnya dibuang. Nah, yang kedua, Bapak Ibu terkasih, sekarang saya ajak kita melihat dua ayat lagi dari kitab Keluaran ya. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Ini yang viral dan juga saya terus suarakan ini karena begitu banyak orang-orang yang disembuhkan
dengan pelayanan ini, termasuk dengan healing water, air doa, air kesembuhan, apakah yang dibilang orang terserah, tapi intinya di sini firman Tuhan ada tertulis, ya. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26, puji Tuhan. Firman Tuhan ada tertulis, ya. Kamu harus ibadah kepada Tuhan. Ketik saya harus ibadah, saya harus ibadah, saya harus ibadah. Udah jelas ya, orang Kristen ibadahnya kemana, ya. Saya harus ibadah, saya harus ibadah, saya harus ibadah. Dan di sini Tuhan kasih ingat kita, kasih tahu bahwa kamu harus ibadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu. Dan Tuhan akan memberkati air minumanmu. Bapak Ibu, orang-orang ibadah itu kalau dia doa untuk makanannya diberkati. Bapak Ibu sekalian, setiap ibadat di gereja masing-masing, air yang kau minum itu jadi air berkat. Ini ayatnya. Kamu harus ibadah, saya harus ibadah, saya harus beribadah. Dan Tuhan berjanji orang-orang yang beribadah, roti makanannya itu diberkati. Semisal badan ini lagi tidak sehat, tidak fit, masuk makanan yang Tuhan berkati. Makanan itu bukan hanya membuat tubuh kita menjadi kuat, energi, tapi dalam berkat Tuhan, tubuhmu sehat, diberkati. Demikian pun air. Air itu Bapak Ibu bukan hanya menjadi kebutuhan utama tubuh manusia, yang isinya tubuh kita di atas 80% daripada cairan. Jadi air adalah kebutuhan utama tubuh manusia. Berarti tubuh kita sangat butuh air. Air biasa saja itu berguna buat kehidupan. Apalagi air yang diberkati Tuhan. Nah, kesaksian air healing water ini banyak sekali. Saudara mau lihat, nanti kepoin aja di cover thumbnail YouTube. Di situ ada cuma 3 saja dari sekian banyak yang bisa Pastor expose karena terbatas. Saya mau kecilin lagi, nanti nggak kebaca, kasihan. Di sana banyak kesaksian-kesaksian dan sampai hari ini saudara pun dalam kolom komentar dan saudara lihat sudah harian, mingguan, bulanan, tahunan. Pelayanan healing water jadi berkat banget. Bukan hanya di Balikpapan, bukan hanya luar kota. Sampai ada yang bawa ke luar negeri. Bahkan ada yang ikut doa live streaming ini dari luar negeri, dari Australia, dari Amerika, dari LA dan sebagainya, yang dimana tempat jauh sebelum pernah ke sana. Tapi dia ikut berdoa untuk air yang dia minum, airnya diberkati. Ini berkat Tuhan bagi orang yang beribadah. Kalau air saja jadi kebutuhan utama manusia, apalagi air yang diberkati Tuhan, maka itu akan memberkati kesehatanmu dan baik keadaanmu dan panjang umur Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah kita harus bergantung kepada sumbernya, kepada senternya, kepada asalnya. Kadang-kadang ada yang bertanya kepada Pastor Randy, coba minta ayat penunjang atau referensi tertulis
kenapa pelayanan Healing Water ini jadi berkat banget bagi banyak orang. Dan sampai hari ini, sampai kemarin malam, orang-orang datang mengambilnya. Ini untuk wilayah Balikpapan ya, gratis semuanya ya, semuanya gratis. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum memanfaatkan, menjual dengan dalil minta ongkos kirim dan bla bla bla. Itu semuanya oknum penipu. Karena pelayanan kami di Balikpapan, saudara-saudara perlu ambillah, gunakanlah. Kalau saudara sakit di bagian luar, oleskanlah. Kalau saudara misalnya sakit bagian dalam, minumlah, dan kiranya jadi berkat buat kesehatan Bapak Ibu terkasih. Saya lanjut dulu ya. Orang yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanannya, Tuhan akan memberkati air minumannya, dan di sini Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sebentar kita akan berdoa bagi orang sakit dan akan berdoa untuk air minum yang akan saudara minum. Biar apa yang kita dengar firman ini kita boleh aminkan dan kita menjadi pribadi yang melekat dengan Tuhan, setia ibadah, dan tubuhmu diberkati. Lewat doa-doa sebentar, tubuhmu akan diberkati, akan dipulihkan kembali. Bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian, ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ini di sini janji Tuhan. Umur kita itu dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu akan genap umurnya. Maksudnya mereka tidak meninggal karena sakit, mereka tidak meninggal karena dibunuh orang, mereka tidak meninggal oleh karena kecelakaan. Tahun umur mereka itu akan digenapkan. Orang-orang yang melekat dengan Tuhan, orang-orang yang setia ibadah, keturunan mereka tidak ada yang mandul. Mungkin saudara dengar ini, ada keluargamu atau saudara mungkin divonis dokter, istrimu ada miom, ada kista, sehingga potensi untuk hamil itu kecil sekali. Setelah dengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu percayalah firman Tuhan melebihi daripada vonis lab ataupun pernyataan dokter. Karena yang ciptakan kita ini bukan manusia, tetapi Tuhan. Saudara-saudara ketika membeli handphone baru, itu ada namanya manual booknya. Manual book itu adalah petunjuknya supaya saudara-saudara bisa tahu, oh begini caranya ini handphone bisa awet, bisa berjalan, cara menggunakannya. Manusia ini kita nggak diciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita. Dan manual booknya ada. Manual booknya adalah Alkitab, firman Tuhan. Dan kita sudah dengar hari ini, agar hidup kita panjang umur, dikenyangkan, sehat senantiasa, biarkan hatimu melekat kepada Tuhan. Ada ribuan jiwa-jiwa yang mendengar ini, ratusan ribu bahkan jutaan ketika engkau share, yang hatinya sebelumnya melekat kepada dunia, berbalik melekat kepada Tuhan.
Dan ada panggilan ibadah hari ini bagi saudara-saudara yang mungkin sudah tawar hati, yang lama tidak beribadah, ya, tidak masuk gereja karena kepahitan, waktunya atau udah malas dan sebagainya. Ada panggilan hari ini bagi saudara sekalian. Kamu harus ibadah. Kamu harus ibadah. Jangan kecewa dengan manusia, jangan kecewa dengan hamba Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan ketika engkau mengalami didikan, engkau mengalami proses. Percayalah kepada Tuhan lebih daripada proses yang engkau alami hari-hari ini. Renungan ini kiranya jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, firman-Mu kami aminkan. Kami mohonkan saat ini berkat-Mu untuk kesehatan kami. Khususnya mereka yang sedang sakit saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak Bapak Ibu tumpangkan tangan-Mu di badan yang sakit. Atau kalau anakmu sedang sakit saat ini, tumpangkan tangan-Mu di tubuh anak-Mu yang sedang sakit saat ini juga. Aliran kesembuhan. Aliran kesembuhan. Aliran kesembuhan. Mengalirlah di tubuh mereka. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kesehatanmu, tubuhmu normal, pulih, dan baiklah keadaanmu. Terima dengan iman sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ceklah kesehatanmu, ceklah napasmu, dan ceklah hatimu sekarang. Ada damai, ada lawatan, ada aliran, ada urapan Roh Kudus yang menjamah dan yang memulihkan Bapak Ibu sekalian. Amin. Sukacita yang besar bisa berdoa bagi orang sakit, dan saya akan mendengar hari ini, sepanjang hari ini, kesaksian bagaimana Tuhanku yang begitu baik, yang mengasihi saudara, melawat hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Yuk, mari saudara-saudara yang mau untuk bersama Pastor Andy minum airnya, marilah kita akan mohonkan berkat dari Tuhan. Seperti saudara ketika akan makan dan minum, doakan. Nah, di sini Pastor membantu mendoakan. Saya suka ibadah, saya cinta ibadah, saudara pun demikian, suka ibadah, cinta ibadah. Doa-doa kita diberkati Tuhan, dan air yang kau minum, makanan yang kau makan diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu, dan kami merasa sangat diberkati. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami menerima pengampunan kasih-Mu luar biasa. Bapa, mohonlah dalam anugerah-Mu, berkat-Mu untuk air yang akan kami minum. Berkati air ini Bapa, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, sehingga penyakit jauh dan tidak ada di tubuh kami. Tubuh kami diberkati dan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini air sudah diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah dan jadi berkat. Kata firman Tuhan apa? Engkau akan dijauhkan dari penyakit. Yes. Yeah.
Syukur, puji Tuhan. Pastor ajak kita sekarang terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, mohon berkat daripadamu. Amin. Saudaraku, Cece, Koko, Om, Tante, Opa, Oma, adik-adik yang terkasih kakak. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Pergilah ibadah ke gereja masing-masing dan tunaikanlah tugasmu sebagai anak-anak Tuhan, memuji, menyembah Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia dari Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati keturunanmu, diberkati apa yang kau lakukan sepanjang hari ini, pelayanan saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, kebaktian dimanapun engkau beribadah, diberkati. Setiap kita dalam berkatnya ada dalam proteksinya. Dan proteksi Tuhan membawa setiap hati kita hari demi hari melekat terus dengan Tuhan dan cinta ibadah. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.